Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman, Usep memberi salam dalam bahasa Sunda. Artinya apa? Artinya, Bunda akan bercerita tentang cerita rakyat dari Sunda. Betul, Usep. Cerita rakyat dari Sunda, judulnya Ciung Wanara. Ciung Wanara. Nah, pada zaman dahulu di Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Galuh itu kalau sekarang itu sekitaran di daerah Ciamis. Nah, ada seorang raja bernama Raden Brahma Wijaya Kusuma. Dia mempunyai dua istri. Dua istri? Iya, kalau dulu zaman dulu raja-raja itu mempunyai istri lebih dari satu, Usep. Nah, yang satu namanya Nyimas Dewi Pangrenyep, yang satunya lagi Nyimas Dewi Naganingrum. Mereka semua sedang mengandung dan akhirnya melahirkan dua bayi laki-laki yang ganteng dan tampan. Pasti raja senang ya Bunda. Dengerin dulu Usep. Ternyata Nyimas Dewi Pangrenyep itu nggak seneng kalau si Dewi Naganingrum juga melahirkan anak laki-laki. Karena Dewi Pangrenyep pinginnya anaknya nanti yang mewarisi tahtanya. Jadi dia melakukan kecurangan Usep, kejahatan Usep. Nyebelin banget sih. Jadi bayinya Dewi Naganingrum itu ditukar dengan anak anjing. Hah? Anak anjing? Gemes banget Usep nih kalau kayak begini. Lalu bayinya ditaruh di sebuah kotak emas, disimpan satu buah telur, lalu dihanyutkan ke sungai. Jahat banget sih. Siapa nggak tahu nggak senang sama orang yang jahat. Ya udah dengerin dulu ceritanya. Nah, raja melihat Dewi Naganingrum melahirkan anak anjing. Keselah raja, lalu menyuruh Ki Lengser membunuh Dewi Naganingrum. Ki Lengser tahu kalau Dewi Naganingrum itu orang baik dan tidak mungkin melahirkan anak anjing. Tapi Ki Lengser tidak punya bukti. Lalu dia membawa Dewi Naganingrum ke sebuah hutan dan membuatkan pondok di sana. Lalu Ki Lengser membunuh seekor rusa. Kenapa dibunuh rusanya Bunda? Dengerin dulu Usep ceritanya. Lalu Ki Lengser datang ke raja dan mengatakan kalau Dewi Naganingrum sudah dibunuh. Buktinya pedangnya berlumuran darah. Cerdik banget Ki Lengsernya Bunda. Iya makanya dengerin dulu ceritanya. Belum udah marah Usep mah. Nah di lain waktu kotak yang berisi bayi itu sampailah mendarat di sebuah desa dan ditemukan oleh pasangan nenek dan kakek. Atau kalau istilah Sundanya Aki dan Nini. Mereka kaget menemukan seorang bayi yang lucu dan tampan. Mereka nggak dikarunia anak. Makanya mereka memelihara anak itu sebagai anak mereka. Dan diberi nama Ciung Wanara. Telurnya dibawa oleh kakeknya ke sebuah bukit untuk dierami oleh seekor naga namanya Naga Wiru. Dan ketika menetas keluarlah ayam ajaib. Ayam ajaib tuh apa Bunda? Ya nanti dulu, nanti bakal ketahuan kenapa disebut dengan ayam ajaib. Setelah Ciung Wanara besar, tiba-tiba dia menemukan di kamar Aki Nininya sebuah kotak emas. Lalu dia tanya, ini apa Aki Nini? Dengan berat hati Aki Nini menceritakan kalau kotak emas itu berasal dari kerajaan Galuh. Akhirnya Ciung Wanara ingin pergi ke kerajaan Galuh, ingin menemui orang tuanya. Dengan membawa si ayam ajaib. Nah, Ciung Wanara sampailah di kerajaan Galuh. Di sana orang sangat gemar sekali menyabung ayam. Apa itu menyabung ayam? Jadi satu ayam sama satu ayamnya
Diadu Usep, yang menang biasanya mendapat hadiah, uang, begitu Usep. Namanya sabung ayam. Nah, si Ciung Wanara ini juga ikutan sabung ayam dan selalu menang karena ayamnya ayam ajaib. Usep sekarang mengerti kenapa disebutkan ayam ajaib. Dia selalu menang pada saat sabung ayam. Betul Usep. Bahkan ada seorang patih dari kerajaan Galuh juga kalah oleh ayam ajaib dari Ciung Wanara. Akhirnya patih itu pergi ke raja dan menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang memiliki ayam ajaib. Lalu rajanya menantang Ciung Wanara untuk berlomba menyambung ayam. Mereka membuat syarat Usep. Yang menang, kalau raja menang, Ciung Wanara harus jadi abdi dalam kerajaan seumur hidupnya. Kalau Ciung Wanara menang, Ciung Wanara meminta setengah dari kerajaan Galuh. Aduh, mudah-mudahan Ciung Wanara menang ya Bunda. Iya. Nah itulah ayam ajaibnya. Akhirnya Ciung Wanara menjadi menang karena ayam ajaib. Ayam ajaibnya hebat. Nah, akhirnya raja menyerahkan setengah dari kerajaan Galuh buat Ciung Wanara. Lalu Ki Lengser bercerita kepada Ciung Wanara kalau ibunya masih hidup di hutan. Lalu Ciung Wanara diajak ke hutan untuk menemui ibunya. Mereka berpelukan dan ibunya dibawa pulang ke kerajaan Galuh dan Ciung Wanara dan King Lengser menceritakan betapa jahatnya Nimas Dewi yang istri yang satunya lagi Usep. Nah, raja marah tahu kejahatan dari Nimas Dewi Rengsep itu. Lalu akhirnya dipenjara. Syukurin banget ya Bunda. Iya, akhirnya Ciung Wanara yang mewarisi tahta dari kerajaan Galuh. Dan Ciung Wanara juga selalu ingat kebaikan dari Aki dan Nini. Aki Nininya dibawa juga ke kerajaan Galuh untuk hidup bahagia bersama Ciung Wanara. So sweet Bunda. Iya, Usep, apa pesan moralnya? Itu sih gampang Bunda. Kejahatan walaupun disembunyikan, suatu waktu pasti ketahuan juga. Pinter Usep. Nah teman-teman, kita nggak boleh berbuat jahat ya. Walau kita melakukan kejahatan dengan secara diam-diam. Suatu waktu kejahatan kita pasti bisa diketahui oleh orang lain. Jadi, jadilah anak yang baik. Jadilah orang yang baik. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Usep orang Sunda. Dadah, sampai jumpa di cerita berikutnya. Usep orang Sunda. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun.